Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita. Kita masih melanjutkan bab tentang kemudian macam-macam kebaikan yang kemudian akan bisa menjadi kebanggaan kita di yaumul qiyamah, yaitu di hari pembalasan apabila kita bawa di sisi Allah taala dan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sudah kita bahas kebaikan-kebaikan yang dijelaskan Nabi Muhammad SAW, akan kemudian yang namanya sedekah, puasa sunnah, dan kemudian selanjutnya Nabi Muhammad SAW menganjurkan juga kita mengambil kebaikan, yaitu fadlu qiyamul lail, yaitu sembahyang malam. Ya, malam ini kita akan bahas tentang keutamaan sembahyang malam, atau yang bisa kita sambat, biasa kita sabut, yaitu sembahyang tahajud. Ya. Nah, selanjutnya mungkin Nabi Muhammad SAW mengatakan wa sholatur rajuli min jawfil laili, dan kemudian selanjutnya amal yang baik yaitu sembahyangnya seseorang. Di sini Allah Taala, maaf, di sini baginda Nabi menyebutkan dengan rajuli karena yang takon lakian. Nah, jadi dijawab sesuai dengan sang penanya. Tapi hakikatnya sembahyang malam dianjurkan ngesan lakian maupun binian. Min jawfil laili, ya, artinya fi asna'ih, yaitu di pertengahan malam. Nah, di pertengahan malam. Nah, min diartikan di sini yaitu fi, yaitu di tengah malam. Nah, ini amat sangat besar pahalanya, ya, sembahyang malam ini, sampai-sampai baginda Nabi SAW sorong. Nah, diharapkan Allah Ta'ala agar supaya beliau dapat maqam syafa'utul udma, yaitu syafaat yang agung, yang kemudian saat itu kada ada di hari pembalasan manusia bisa menolong kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Di antara syaratnya apa? Jar Allah Ta'ala, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'asa rabbuka maqamam mahmuda. Dan daripada sebagian malam, hai utusanku Muhammad, ambil itu sembahyang malam yang sifatnya nafilah, sunnah. Nah, ambil bagian itu. Dengan itu, nah, Tuhanmu Allah Ta'ala akan menjadikanmu, memberikanmu maqam mahmuda, maqam yang terpuji. Apa artinya maqam terpuji di sini? Ahli tafsir kita mengatakan karena saat itu kada ada yang bisa menolong makhluk di hari pembalasan, karena Allah Ta'ala menunjukkan kemurkahannya. Saat itu yang diberi kemudian, nah, kunci adalah baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga baginda Nabi Muhammad SAW akan jadi puja-pujian dari makhluk yang awal hingga akhir. Maqam mahmud itu. Jadi artinya Nabi pun dapat kemuliaan itu berkat apa? Sembahyang malam. Jadi artinya mau dapat cinta Allah, mau mendapat dekatan Allah Ta'ala, bahkan hendak menjadi walinya Allah, sang wali itu tidak pernah meninggalkan sembahyang malam. Nah, ada wali Allah Ta'ala guringan terus, ada sembahyang malam, lain wali Allah. Nah, makanya syaratnya sembahyang malam apa, Bu? Pak, harus ada guring. Nah, dari situ ingin diketahui, hendak diuji kita, mana yang lebih kita berarti, guring kah bangun kah? Nah, kan nyaman guring ini. Lepas ke tengah-tengah malam. Nih, mana ini? Nah, Pak, ada sebuah hadis qudsi, ya, yang artinya kurang ini lebih maknanya, berdosa itu orang yang mengatakan sayang, cinta lawan aku. Bukankah orang yang mencintai dan dicintai suka di waktu sunyi-sunyi seperti ini, nah, bermesraan. Ini aku malah ditinggal guring, ngorok pulang. Hak. Apa ini? Dosa itu. Dusta. Pak.
Nih, makanya baginda Nabi Muhammad SAW yang ketiga, paling afdalnya sembahyang setelah sembahyang fardu, sembahyang malam. Jadi paling afdalnya sunnah itu sembahyang malam. Paham Bu, Pak? Gimana kita lawan sembahyang malam? Adakah ambil bagian? Adakah? Nah, jadi kalau mau jadi orang dekat, disayang Nabi Muhammad SAW, nah, bahkan ingin menjadi kemudian kekasih Allah, sembahyang malam. Oh, Nabi loh Bu, Pak, diperintahkan sembahyang malam. Nah, berarti apa? Allah Ta'ala ketujuh suka dengan kemudian hamba-hambanya apabila menggawai sembahyang malam. Suka sekali. Makanya kita diuji dengan istilah syaratnya ada guringan tuh. Nah, diuji mana yang lebih kita berarti, mana yang lebih kita makan. Nafsu kita kah, kenyamanan dengan guringnya, atau kemudian Allah Ta'ala demi untuk mendapatkan rahmanya, berkahnya, anugerahnya, hidayahnya, maghfirahnya, inayahnya, pertolongannya. Nah, Pak, subhanallah lah. Ini seperti itu Bu lah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil. Nah, makanya yang pun tidak bisa sembahyang malam banyak-banyak, minimal adalah sebelum subuh bangun pian, meskipun 2 rakaat sudah dapat pahalanya. Ada usah banyak-banyak, 2 rakaat tidak apa. Nah, tapi dapat pahalanya, fadilahnya sembahyang malam ya. Oh, Pak. Sampai disebutkan di sini Bu, Pak, pahalanya sembahyang malam itu. Nah, dikatakan la yudriku yakunhu wa la yumkinu ta'bir anhu wa salatu rajul fi jawfil lail la ta'lamu nafsun ma ukhfiya li sahibiha. Jadi sembahyang malam di tengah malam itu tidak ada yang tahu, ya, semua orang yang bernyawa. Waduh. Nah, apa yang Allah Ta'ala sembunyikan bagi orang yang mau menggawainya. Nah, ada yang tahu. Nah, semua yang bernyawa. Berarti termasuk malaikatnya tidak tahu. Tidak tahu. Jinnya tidak ada yang tahu. Apalagi manusia biasa. Nah, makanya kemudian walidzalika istashhada bil ayat kama qala rawi. Oleh karena itu kemudian diambil bukti ayat ya oleh sang rawi, perawi hadis ini, kemudian mengambil ayat sumbatala Nabi Muhammad SAW di situ membaca ayat qara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulu ta'ala, tentang besarnya sembahyang malam, tatajafa junubuhum anil madaji'i, sampai perkataannya yaitu ya, tatajafa, apa artinya sampai kemudian akhir ayat ya'malun hatta balaw ya'malun ya. Nah, kita tatajafa, apa artinya tatajafa? Tertafi'ah, yaitu tertafi'ah junubuhum anil madaji, artinya mereka mengangkat bahu-bahu mereka. Madhaji itu tempat berbaring, artinya ditilam. Jadi mengangkat bahu-bahu kan disunahkan kita mengguring kan, miring kan Bu, Pak. Nah, ini hadap kiblat. Nah, mereka ini bangun daripada kemudian apa? Apa ini nih? Apa ini? Tadi pundak-pundak mereka dari guringnya, tempat guring. Nah, kenapa bangun? Ya, yad'auna. Yad'auna tafsirnya ya'buduna, yaitu menyembah, beribadah Rabbahum, Tuhan mereka. Jadi bangun malamnya Mas Pandi bukan nonton bola. Ibadah. Nah, bukan nobar ya. Nah, bukan nobar nonton bareng, bukan ya. Nah, ini. Nah, kita kan enggak ya. Beribadah pada khaufan. Gimana cara ibadahnya? Khaufan, penuh dengan rasa takut. Ya, takut daripada murka Tuhannya. Ya, karena banyak manusia hilafnya, salahnya, dosanya.
Hah? Kada sempurna menggawe ketaatannya, masih banyak terperosok mengikuti hawa nafsunya dengan maksiatnya, masih banyak terperosok dengan tipu daya daripada setan iblisnya, masih banyak terperosok dengan perhiasan duniawinya. Nah, tahu. Jadi mereka takut karena itu semuanya. Wa tama'an, apa artinya taman? Yaitu tomak, rakus. Di dalam urusan apa? Fi rahmatihi, dalam rahmatnya Allah, kasih sayang Allah, kelembutan Allah. Nah, nih, itu cara doa. Itu jadi pian di sini diberi contoh Allah Ta'ala. Mun berdoa itu seperti itu. Hadirkan perasaan khawatir, takut atas apa yang pernah kita buat daripada kemaksiatan, kesalahan, dosa. Tamaan, tapi kada putus daripada serakah akan rahmat Allah Ta'ala berupa pengampunannya, hidayahnya, perlindungannya, ridhonya. Gitu cara minta. Nah, jangan minta duit aja. Sudah banyak duit aja. Nah, urusan dunia aja. Nah, makanya diingatkan di sini, wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, ketika kami berikan rezeki mereka, rezeki ini mutlak, bisa harta, benda, bisa kemudian rezeki itu sesuatu yang bisa diambil manfaatnya. Nah, jadi jangan dipatasi rezeki itu cuma duit, itu yang rendah. Ya, ada orang diberi rezeki Allah Ta'ala duit, tapi kemudian kada diberi kemudian manfaat sehat, habis juga duitnya. Ini duitnya pas-pasan mas, tapi kada pernah sakit, kada keluar. Mujur kada? Mujur kada? Makan nyaman, minum nyaman, ya aja nih. Goreng nyaman, kada bisa goreng. Mujur kada? No. Apalagi keluarga yang soleh-soleha, anak, nah rezeki itu manfaat. Kawan yang baik, nah rezeki itu. Nah ini kan kadang-kadang cari hiburan kan, nah, cari kebahagiaan kesana kemari. Nah, akhirnya kada dapat, cari pelampiasan. Naudzubillah min dzalik, minumannya kah, obatnya, biniannya kah, ini. Nih Pak. Kasihan kan? La ilaha illallah. Jadi, nah ini apabila diberi anugerah Ta'ala, nah dikeluarkan di jalan-jalan yang diridhoi Allah, bukan diridhoi oleh hawa nafsunya. Ya, ini banyak mana? Ketika Allah Ta'ala berikan anugerah, kita banyak gunakan di jalan Allah apa di jalan nafsu kita? Nafsu. Nah, nih, Pak. Nah, nih. Nah, makanya ada hadis Nabi Muhammad SAW punya seperti ini. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nasi. Ada dua kenikmatan, manusia banyak terbuai di dalamnya, larut di dalamnya, lupa di dalamnya. Apa itu baginda? As-sihhatu wal farahu. Sihat dan ada keluangan waktu, kesempatan. Nabi katakan lawan Mas Haji Karwito, mun orang sehat ada kesempatan banyak datang di majelis atau datang di mana? Hah? Oh, tempat hiburan. Bujur enggak? Sehat, banyak duit, menjabat, ada waktu. Di mana tempatnya? Tuh lihat di majelis. Gini-gini aja. Nah makanya mungkin hendak tahu orang yang dicintai Allah Ta'ala dan Rasulnya, mereka itu apabila menggawe ketaatan, apabila kemudian duduk di tempat-tempat yang diridhai Ta'ala, senang, bahagia, berarti harus disukai, dicintai Allah Ta'ala. Namun orang gelisah di tempat-tempat seperti ini, kada suka namanya, itu kada suka Allah Ta'ala. Nah itu tandanya. Itu tandanya. Jadi mungkin hendak tahu. Nah, berarti pilihan ini. Enggak suka, ya sudah sana kamu. Jadi bahasa kita Allah Ta'ala apa ya, mama jijik, bisa jangan mendekat rumahku. Nah, bahkan kada mau lihat muhanya. Ambo Pak. Nah bersyukur kan. Nah itu Bu.
Makanya di sini diberi anugerah, dijalankan di Allah ya. Nah, yunfikun, tasadaqun dikeluarkan di jalan Allah Ta'ala. Nah, fala ta'lamu nafsum, ya, tidak ada yang tahu yang bernyawa, sampai dikatakan di sini bernyawa siapa? Wala malakun muqarrabun, termasuk para malaikat yang dekat Allah Ta'ala. Ya, wala nabiyyun mursalun, nabi yang pernah diutus. Nah, ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin, daripada apa yang disembunyikan bagi mereka, yaitu yang apa yang disukai, daripada ganjaran bagi siapa? Orang-orang yang menghidupkan sembahyang malam tadi. Allah, tidak ada yang tahu. Nabi yang pernah diutus tidak tahu. Malaikat juga, jenderalnya malaikat Jibril tidak tahu. Yang kemudian memandu arasnya tidak tahu. Ya Allah, pian kada mau sembahyang malam kah? Sudah kayak gini penjelasannya. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Jazaan bima kanu ya'malun, balasan bagi mereka yang beramal. Itu tadi sembahyang malam, ibadah. Cara ibadahnya gimana? Penuh dengan rasa takut atas kemudian pengakuan kesalahan dan dosa, tapi tidak putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala, anugerahnya, maghfirahnya. Dan ketika diberi anugerah, kada disalahgunakan. Sehatnya untuk taat ibadat, duitnya untuk sedekah, ilmunya untuk apa lagi? Berbagi. Nah itu, bukan kemudian wanipiro. Nah, Pak. Nah, orang-orang seperti ini Allah Ta'ala sembunyikan ganjarannya, pahala, kada ada yang tahu siapapun. Malaikatnya yang paling parah Allah Ta'ala, Nabi yang pernah diutus, kada ada yang tahu. Dari balasan yang mereka puas, senang, bahagia di yaumul qiyamah. Nah, Bu, Pak, jelas kira-kira mudah-mudahan setelah ini dengar malam ini sudah sembahyang malam. Nah, la ilaha illallah. Nah, Bu, Pak, dikatakan tafsirnya bima rozakna. Ma di sini artinya fi hadil ayat kinayah, yaitu kiasan an kasratin nafil bil laili, yaitu sebagai kiasan banyaknya orang sembahyang malam di malam hari. Nah, tujuannya apa mereka sembahyang malam? Memang mau menyembunyikan amalnya tadi, nah, daripada Allah Ta'ala sembunyikan juga nanti untuk kebahagiaannya mereka di yaumul qiyamah. Artinya apa, Bu, Pak? Mereka mau cari sangu, tahu sangu apa? Bekal andalannya di sembahyang malam. Itu, ini yang paling andal ini. Ingat tadi, baginda Nabi diperintahkan Allah Ta'ala untuk sembahyang malam. Nabi loh, Pak, Bu, Pak, sembahyang malam. Begam. Aku beri sahabatul utmah. Berarti artinya apa? Kalau pian mau dicintai Allah Ta'ala, sembahyang malam. Tuh, itu makna perintahnya, sembahyang malam. Sembahyang malam. Nah, jelaslah. Nah, nih. Nah, jadi seperti itu. Wajah fil khabari, ada disebutkan dalam hadis, innallaha ta'ala yubahil malaikata biqawamil laili fi dhulami yaqulu unduru ila ibadi qad qamu fi dhulamil laili haitsu la yarahum ahadun ghairi ishhadu anni abahtuhum dara karamati, inni abahtuhum dara karamati. Bu, Pak, ini sudah puncaknya ini, ya. Mudah-mudahan kita bisa tergugah. Disebutkan baginda Nabi Muhammad SAW pernah berwasiat bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala membanggakan di hadapan para malaikatnya. Malaikat itu jumlahnya kada berhitung, Bu, Pak. Jadi disebut dibanggakan di hadapan para malaikatnya. Ya, Bu, Pak.
Siapa yang dipanggil? Biqawamil laili, bagi mereka-mereka yang ahli sembahyang malam. Fidulami, di kegelapan malam. Melawan ngantuknya, melawan kolernya, melawan kesibukannya, bersimpuh dari Allah Ta'ala. Seraya Allah Ta'ala mengatakan kepada para malaikatnya ini, saksikanlah kalian seberataan, hei para malaikatku, kepada hamba-hambaku ini, mereka yang kemudian menghidupkan malamnya di tengah gelapnya malam, tak seorang pun ada yang mengetahui kecuali aku. Nah, jadi Allah Ta'ala suka kita itu berisi amalan kada ditampakkan. Nah, ini lagi melawan hawa nafsu, daripada guringnya, daripada kantuknya, daripada kesibukan. Nah, saksikan hei para malaikat tuh, aku kemudian halalkan, bolehkan buat mereka untuk kemudian menjadi penghuni daripada rumah kemuliaanku. Artinya apa? Surgaku. Mereka yang berhak, ku izinkan, ku bolehkan menikmati semua fasilitas yang ada di dalam surgaku. Silakan nikmati. Hai hambaku, mau apa? Mau bidadari mata biru, coklat, hijau? Nah, mau anakku apa? Sungai susu, sungai madu, silakan nikmati semua. Nah, kada ada larangan buat nikah. Nikmati semua fasilitas rumah pemberianku, tempat pemberianku. Artinya pelayanan Allah Ta'ala dengan surganya yang kada bisa dibayangkan dengan mata yang pernah memandang, telinga yang pernah mendengar, bahkan hati yang pernah membayangkan. Widdat lil muttaqina ma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Nah, ini Bu, Pak. Siap. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang tersebut. Ini masih banyak fadilah-fadilahnya. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa Sidana waghfir lana ma madha Karami ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Taqabbalallahu minkum. Ucapkan terima kasih atas perhatiannya, kehadirannya. Mohon ampun maaf dari kesalahan dan kekurangannya. Assalamualaikum.